Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan muda sekalian, semoga semua berada dalam keadaan sehat. Malam hari ini kajian spesial juga untuk para jomblo. Kita persiapan dengan mempelajari kitab Bulughul Maram, kitab nikah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua hadis telah kita bahas. Yang pertama adalah dorongan atau motivasi untuk menikah. Kemudian yang kedua, terakhir kita bahas itu tentang membujang. Bagaimana hukum membujang? Kalau punya kemampuan, ya terus tidak menikah, makruh. Namun ada juga yang tidak punya keinginan sama sekali untuk menikah gitu. Karena dia lebih mementingkan urusan agamanya dan seterusnya. Maka ini kalau tidak punya keinginan, ya maka tidak bisa dipaksakan untuk itu. Seperti kemarin ada rincian dari Syekh Mustafa Al-Bugha, ya tidak dianjurkan untuknya untuk menikah. Tapi kalau ada yang punya kemampuan terus tidak punya kemampuan finansial, nah ini yang bermasalah kalau dia tidak punya kemampuan ya untuk menikah. Atau kita rinci coba yang bujang kemarin ya. Bahaya lama hidup membujang. Saya rinci ulang biar tidak salah paham. Di sini ada 3 kondisi. Pertama, membujang karena tak punya keinginan untuk menikah, tidak punya keinginan sama sekali untuk menikah. Bisa jadi karena fitrahnya atau karena sakit atau karena tidak mampu memberikan nafkah, maka dimakruhkan untuk menikah. Kemudian yang kedua, ada yang membujang karena terlalu sibuk dengan ibadah, termasuk juga menuntut ilmu. Maka nikah di sini dapat membuatnya lalai dari hal itu. Boleh dari segi finansial dia mampu. Nah ini lebih baik tidak menikah karena ada maslahat yang lebih besar. Terus ada lagi yang ketiga, itu membujang dalam keadaan mampu untuk menikah secara finansial. Dia mampu. Jangan tanya penghasilannya Masya Allah. Dan ia tidak disebutkan dengan ibadah, tidak disebutkan juga untuk menuntut ilmu. Maka kondisi ketiga ini lebih baik untuk menikah. Nah sekarang judul pada malam hari ini adalah pasti memilih cantik lebih dulu. Apa maksudnya? Jadi ketika laki-laki itu memilih perempuan, dia nanti akan memilihnya secara fitrah itu. Secara fitrah, ya, dia memilihnya itu karena ya cantiknya. Ya, waduh ini saya sebenarnya kelompat ini. Harusnya menikahi yang ini dulu, subur. Saya tidak apa, nanti di pertemuan berikutnya, malam Senin ya. Ada satu hadis yang saya lompati. Ya, kita bahas dulu yang sesuai dengan ini. Pasti milih cantik dulu. Ya. Di situ kalau hadis sebelumnya itu membahas nikahilah yang al-wadud, yang penyayang. Nah sekarang saya lompati dulu hadis kelima langsung. Ya. Hadis keempatnya nanti insya Allah ini malam Sabtu besok masih tentang biro jodoh. Nanti ada dengan Mudalisi kita akan diskusi. Kemudian malam Ahad, Sat Night, baru malam Senin nanti kita akan bahas tentang subur, memilih karena suburnya, juga memilih karena penyayangnya, memilih yang pengasih, memilih yang subur. Nah, sekarang ini kita lihat sifat dasar ketika seorang itu memilih calonnya, dia akan melihat 4 sisi. Ada karena hartanya, ada karena kedudukan sosialnya atau kemuliaannya, ada itu karena cantiknya.
baru ada karena agamanya. Ya, ada karena cantiknya, baru ada karena agamanya. Saya bacakan hadisnya dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bidzatid dini taribat yadak. Muttafaqun alaih. Ma'a baqiyatis sab'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kemuliaannya, karena cantiknya, karena agamanya. Fasfar bi dzatid din. Maka nikahilah wanita karena agamanya. Taribat yadak. Taribat yadak di sini maksudnya ini bentuk kinayah, kata kiasan. Maknanya adalah ini doa yang ini biasanya diucapkan di lisan. Dan maksudnya itu bukan engkau taribat yadak, itu nanti debu di tanganmu, bukan. Orang Arab itu kadang menyebutkan begini, seperti di hadis Arba'in, sakilat ka ummuk, celaka ibumu. La abalaka, bapakmu tidak ada. La umma laka, ibumu tidak ada. La arda laka, tidak ada tanah. Nah, kalau ini maksudnya, ya, maka pasti kamu akan merugi. Kita bahasakan bebas seperti itu. Ya, maka pasti engkau itu akan merugi. Sebentar. Fasfar bidzatid din taribat yadak. Nah, kalimatnya bukan maksudnya itu ya. Pasti kamu tidak merugi. Pasti kamu tidak akan fakir. Atau pasti kamu akan cukup, merasa cukup. Kalau kamu pilih yang baik agamanya. Jadi kalau diartikan tadi, taribat yadak, kalau di sini diartikan oleh Syekh Abdul Fauzan, tariba rajul, maksudnya adalah idzab takara. Wa atraba idza stagna. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka ya engkau akan mendapatkan kecukupan di situ, tidak akan merugi. Berarti kalau milih yang bagus agamanya akan selamat di situ. Nah, nanti makin jelas kita nanti lihat apa yang dimaksudkan hadis ini di dalam penjelasan para ulama. Nah, jadi kita lihat di sini tungkahul mar'atu. Al-mar'atu, si wanita ini dalam hadis ini kedudukannya sebagai naibul fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kalimatnya naibul fa'il, itu berarti kalimat pasif. Wanita itu dinikahi. Li arba. Li di sini maknanya taklil. Taklil berarti wanita itu dinikahi, alasannya itu karena 4. Nah, kita katakan karena ada 4 alasan. Maksudnya di sini kata Syekh Abdul Fauzan, kalau wanita itu ingin dinikahi, biasanya 4 hal ini yang nanti akan dijadikan alasan. Coba kita rinci tadi ya, 5 liha. Pertama harta. Wali hasabiha. Maksudnya kemuliaan. Hasab di sini kemuliaan.
Terus ada juga dimaksudkan dengan hasab sini al-mal wal karam wa taqwa. Ya, hasab di sini maknanya itu punya harta juga. Nah, namun kita artikan tadi saja dengan kemuliaan. Kemudian karena cantiknya, nah, berarti ada alasan juga boleh memilih karena cantik. Jadi kalau kita bahas ini pasti milih cantik dulu, ya tipe laki-laki ketika milih perempuan itu dia lihat face-nya dulu. Ya, dia lihat face-nya dulu seperti itu. Namun coba lihat secara Nabi SAW, fasfar bidzatiddin. Fasfar bidzatiddin itu adanya faharis ala zawaj. Semangatlah untuk menikah bil mar'a dengan wanita zatiddin yang punya agama yang bagus. Kata Syekh Abdullah Fauzan, kalau menikahi wanita yang bagus agamanya, maka akan mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Maka akan mendapatkan dunia dan akhirat. Nah, berarti di sini kita simpulkan 4 hal ya. Ada 4 faktor. Wanita itu dinikahi. 4 faktor atau 4 alasan. Wanita itu dinikahi. Pertama, karena mal, harta. Ya, mungkin karena itu anak orang kaya dia incar gitu. Apalagi sekufu dengannya. Yang kedua, kemuliaan. Dilihat lagi itu keluarganya bagaimana, strata sosialnya seperti apa, itu nanti dipandang. Yang ketiga, cantik ayunya, itu ya, lihat ya. Ini cantik. Memilih karena dasar harta, kemuliaan, cantik ini sudah fitrah nih. Nabi SAW tidak larang ini. Tidak ada kalimat larangan sekali lagi dari Nabi SAW. Sah-sah saja orang milih seperti itu. Hatta sampai milih sampai cantiknya. Saya pun dia milih cantiknya itu nggak masalah. Kemudian ini yang bagus agamanya. Di dalam penjelasan tadi, bagus agamanya ini punya 2 manfaatnya ya. Maka dia akan dapat manfaat dunia dan akan mendapatkan manfaat akhirat. Akan mendapatkan manfaat dunia, akan mendapatkan manfaat akhirat. Tuh. Ingat, memilih ini boleh-boleh saja. Termasuk yang cantik nih, yang topik bahasan kita ya. Ini boleh dipilih. Namun Nabi SAW sarankan ini jadi prioritas. Kalau hartanya di sini tidak mencukupi, kemuliaannya juga dia ini wanita biasa, cantiknya juga biasa. Nah ini nanti mengcover nih, yang bagus agamanya ini. Kok Nabi arahkan ke yang keempat? Karena kalau ini yang diperhatikan bagus agamanya, kalau cantiknya kurang itu tertutupi, kalau kemuliaan kurang akan tertutupi, hartanya kurang akan tertutupi gitu.
Namun kalau yang ditargetkan terus yang bagus agamanya, ditargetkan ini terus bagus agamanya ini tertutupi. Tapi kalau sebaliknya, dia misalnya milih, dia incar hartanya ini, harta akan ludes habis. Hartanya banyak, agamanya kurang. Maka dia akan menyesal nanti, ini kok sudah jatuh miskin. Nah, dia akan tinggalkan itu. Makanya jadi faktor paling penting ini, bagus agamanya. Maka seandainya ini sering terjadi kalau dalam proses ta'aruf, kan ini beda dengan pacaran ya. Kalau dalam proses ta'aruf memang kita tidak dapat seperfect yang kita inginkan. Kita ngisi biodata, mau kriteria ini dia teruskan lengkap gitu. Harta, saya pengen anak orang kaya, yang paling kaya di kampungnya, kemuliaan, pokoknya dia itu pendidikannya S1 atau S2, kemudian cantik, pokoknya cantiknya itu memuaskan, kulitnya putih, hidungnya mancung ya, bibirnya itu sekian senti, mungkin dia perinci lagi, hidungnya nanti sekian senti panjangnya misalnya. Ini kalau tidak terpenuhi nggak masalah dari kriteria yang kamu tulis. Karena kriteria yang kamu tulis itu kadang yang menyusun atau menulis atau mengisi biodata kalau dalam proses ta'aruf, dia akan pakai target tinggi. Turunkan itu, kalau dapat yang bagus agamanya, jadikan prioritas. Itu yang diperhatikan. Ya. Itu akan mengcover, menutup semua yang kurang-kurang tadi. Nah, sekarang faedah dari hadis ini apa? Ya, faedah dari hadis ini. Satu, hadis ini jadi dalil. Hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya faktor atau alasan seorang laki-laki menikahi perempuan itu karena 4 faktor ini, 4 alasan ini. Dan yang ini disebutkan ini wakinya, realitanya, kenyataannya pasti milik karena dasar ini. Salah nggak milih atas dasar itu? Tidak salah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadzal ladzi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal waqi'u fi zamanina hadza. Yang disebutkan oleh Nabi SAW ini 4 alasan ini itu waki, nyata, realita. Ya, laki-laki milih perempuan karena faktor itu. Maka kata beliau, fal bahthu indahum 'anil jamal. Ada yang incar si wanita itu karena lihat itu cantiknya luar biasa ini. Satu kampus ini dia yang cantik pokoknya. Dia sudah cantik, ayu, jilbabnya besar, kemudian putih lagi, ya. Wah, itu jadi incaran itu. Jika kata Syekh Abdullah Fauzan, wa minhum may yahris 'alal mal ka an takuna, ya. Ada juga semangat itu milik karena harta. Ya, sampai mungkin ya dapat dikatakan kalau kita sebut ya matre si laki-laki ini ada. Misalnya saja sebagian itu milih karena faktor, ini misalnya ini diincar, ini ada janda kaya misalnya. Dia nggak mikir jandanya itu, dia mikir kayanya itu. Ini mumpung nih kaya nih. Kalau saya cocok ini ya ini aja lah. Jadi yang dipilih ini ya memang realita ya, ini realita. Sekali lagi, salah atau tidak? Tidak salah. Tapi apa? Prioritas. Milih yang bagus agama. Maka kalau ada kekurangan dalam cantiknya, ada kekurangan dari sisi kedudukan sosialnya, strata pendidikannya, barangkali si wanita mungkin cuma lulusan SMA saja. Ada karena hartanya, ya milih. Ini kurang, namun insya Allah akan tertutupi dengan bagusnya agama.
Kemudian kata Syekh Abdullah Fauzan lagi, hadis ini jadi dalil hendaklah para laki-laki, para pria, para jomblo, ya, memilih atas dasar agama. Kata Syekh gini, fa inna hadza lahu ta'sirun kabirun ala zawji nafsihi. Karena memilih karena faktor agama ini punya pengaruh yang besar untuk suami nantinya. Wa ala auladihi, juga pada anak-anaknya. Jadi memilih yang bagus agamanya tadi punya pengaruh pada si suami nantinya. Kalau sudah jadi suami, istrinya akan lebih menenangkan suami. Beda yang tidak ngerti agama ya. Wala auladihi, kata Syekh lagi, juga untuk anak-anaknya, manfaat untuk anak-anak. Wa ala baitihi, juga manfaat untuk rumahnya kelak. Lalu beliau katakan, wal insanu innama yajlisu ila ma yanfa'u fi dinihi. Kan kalau kita berteman saja, kita itu disuruh milih teman yang baik agamanya. Fa kaifa bi zaujatihi syarikatu hayatihi. Bagaimana lagi memilih istri? Tentu saja kan harus lebih baik lagi agamanya, bukan hanya sekadar teman, karena ini sepanjang hidupnya dia bersama istrinya. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu hanyalah perhiasan semata. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri solehah. Maka kalau dia solehah, cantik nanti akan tertutupi. Punya kekurangan dalam hal yang lainnya juga tertutupi. Karena bagusnya agama. Kemudian, faedah yang lainnya lagi disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan bahwa di sini jadi dalil bolehnya menikahi wanita karena 4 faktor tadi. Karena Nabi SAW sebutkan. Dan itu realitanya. Namun ingat, kalau ini karena faktor dunia seperti misalnya harta, ingat kalau harta itu tidak ada, maka sudah akan hilang kasih sayang. Begitu juga kalau menikah itu karena faktor cantik, ya memang cantik itu lebih langgeng dibandingkan harta. Kalau harta, sewaktu-waktu misalnya dia ini pengusaha sukses, saat menikah bisa ludes, bisa bangkrut. Kalau cantik si wanita ini, ya bisa langgeng terus. Kata Syekh Abdullah Fauzan, kalau dibandingkan harta dengan cantik, harta itu sifatun zailah. Sesuatu yang nanti bisa hilang. Maka kalau ada situ faktor cantik, ya ada situ faktor cantiknya, nah itu lebih membuat hubungan itu langgeng. Maka sesuai dengan judul kita kali ini, kalau memang ada yang milih karena faktor itu, ya sah-sah saja. Terus kita lihat lagi faedah yang bagus lagi berikutnya nih, kata Syekh Abdullah Fauzan. Ini biar diperhatikan ya. Bagaimana kita sekarang mengamalkan hadis ini? Kata beliau, siapa yang ingin menikah, siapa yang ingin menikahi seorang wanita, maka dia tanya dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam 4 hal ini. Dia tanya dulu cantiknya gimana,
Baru kemudian terakhir dia tanya bagus agama. Kata Syekh di sini baiknya dia tanya yang awal dulu, bisa jadi harta, kemuliaan atau cantiknya. Baru yang terakhir dia tanya agamanya. Namun kalau ditanya agamanya dulu, baru dia tanya tentang cantiknya, maka nantinya wanita itu ditolak, seakan-akan ditolak agamanya. Padahal maksudnya dia mau menolak itu karena tidak cantik bagi si laki-laki ini. Maka kalau menanyakan bagus agamanya nanti bisa belakangan. Yang penting dia tanyakan dulu yang faktor-faktor duniawi lainnya. Nah, itu kata Syekh Abdullah Fauzan. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang milih cantik lebih dahulu, no problem. Gak masalah untuk itu. Ya ini kalau kita lihat di biodata, kalau orang ngisi biodata untuk daftar, mau di Biro Jodoh Rumah Iso, mau di tempat yang lainnya sama saja. Mau dilihat teman dekat, dia pasti dulu tanya. Ya, dia nggak mungkin tanya dulu ngajinya bagaimana gitu, enggak. Itu cantik enggak? Kalau cantik dia serak, nah baru dia maju. Ini nggak masalah. Jadi kata Syekh Abdul Fauzan mau praktekannya, tanyakan faktor yang lainnya dulu selain agama. Baru kemudian setelah itu dia tanya agamanya. Biar nanti dia tidak menolaknya karena agama, nanti orang-orang itu nuduh. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ini jadi dalil oleh sebagian ulama bahwa boleh saja suami menikmati harta istrinya. Namun kata Syekh Abdullah Fauzan, nah ini tidak tepat. Karena asalnya istri punya harta, ya sudah itu harta istri sendiri. Akhwat punya, suami punya harta, ya itu harta suami sendiri. Karena asalnya inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram bagi kalian untuk langgar. Artinya ada harta saudara kita tidak boleh kita rampas gitu saja, sama juga dengan istri. Jadi bukan karena lantaran sudah akad nikah jika istri punya kelebihan harta, akhirnya suami pakai seenaknya, bukan. Tetap itu punya istri gitu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini jadi dalil pentingnya berteman. Kalau tadi kita bicarakan istri ya, berteman dengan orang yang bagus agama, orang yang soleh, dengan orang yang istiqomah. Karena dengan berteman dengan orang seperti ini kita bisa ambil akhlak baiknya, karakter-karakter bagusnya, ilmunya. Kemudian kita tidak diganggu oleh dia. Maka kalau tadi ada yang nanya misalnya, Ustaz kita tahu bagusnya agama gimana? Nah, sama seperti kita tahu bagusnya agama teman kita itu. Kita tahu pemahaman dia bagaimana. Paling mudah kita lihat karena keseharian dia, tingkah lakunya ya, akhlak dulu biasanya kita nilai. Baru nanti kita tahu pemahamannya seperti apa. Nah ini bisa tahu akhlak dia dari bagaimana dia bergaul dengan teman-teman, bisa minta komentar dari temannya gitu. Kalau mau tahu pemahaman dia, bisa tahu dari faktor dia ngaji di mana, gurunya siapa, rekomendasi dari gurunya bagaimana gitu. Terus yang terakhir, begitu pula untuk suami, kalau dia tadi memilih wanita soleha, nah sekarang sebaliknya untuk wanita, terus untuk walinya ketika memilih pasangan untuk anaknya misalnya, pilihlah calon suami yang soleh, yang akhlaknya itu bagus,
yang bisa membimbing nanti si perempuan, muru'ah, punya kesopanan. Jangan sampai menikahi yang lemah agamanya, yang jelek akhlaknya, gitu. Coba lihat apa yang ada seorang tanya pada Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in di masa silam. Dia tanya gini, putriku ini ada beberapa orang itu yang ingin melamarnya. Terus dengan siapa nanti putri saya itu menikah? Ada beberapa orang ingin melamar putrinya. Kemudian Hasan Basri berikan nasihat. Hasan Basri katakan, miman yattaqillah, pilih yang bertakwa pada Allah. Ya, karena kalau orang ini itu bertakwa kepada Allah, dia pasti nantinya ya jadi orang yang dicintai, dan juga dia juga jadi orang yang mulia. Nah, pengertiannya gini, jika dia itu bertakwa pada Allah, jika dia mencintainya, maka dia pasti akan memuliakannya. Namun jika dia itu membencinya, pasti dia tidak menzoliminya. Nah, kalimat ini bagus sekali dari Hasan Al-Basri. Miman yattaqillah fa innahu in ahabbaha akramaha. Wa in abghadaha lam yazlimha. Ini dia kalimatnya dari Hasan Al-Basri ya. Tadi kan ada putrinya ini wali ini ya, putrinya ini banyak yang mau melamar. Mau pilih yang mana? Mungkin melamarnya kan di sini kan gak mesti satu waktu, yang ngelamar satu nggak bisa jadi yang lainnya nggak tahu. Akhirnya melamar bareng-bareng gitu. Maka Hasan Basri katakan cari yang bertakwa pada Allah. Lihat kalimatnya, cari yang bertakwa pada Allah. Jadi laki-laki yang ada. Maka tetap laki-laki dipilih juga yang bertakwa. Manhajnya bagus, akidahnya lurus, ngajinya benar, akhlaknya mulia, akhlaknya bagus. Alasannya kata Hasan Basri, fa innahu in ahabbaha akramaha. Jika laki-laki itu bertakwa tadi, maka jika dia mencintai anaknya, yaitu mencintai putrinya tadi, mencintai wanita tersebut, maka dia akan memuliakannya. Jika dia membencinya, pasti tidak akan menzaliminya. Beda kalau tidak bertakwa ya. Kalau benci, akhirnya main tangan, akhirnya caci maki, akhirnya main pukul, akhirnya berkata yang bukan-bukan, akhirnya menyakiti istri terus. Itu kalau tidak bertakwa. Maka kita balik tadi, maka ketika laki-laki milih istri itu, milih yang bagus agamanya, itu jadikan prioritas, maka perempuan juga atau wali dari si perempuan, bapaknya memilih pasangan untuk putrinya, milih juga yang soleh, yang bagus agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas kesimpulannya. Memilih 4 faktor ini tidak apa-apa. Memilih cantik juga yang dari bahasan kita. Dan pasti memilih cantik dulu itu biasanya orang-orang. Ya, dia tanyakan ini dulu tidak apa-apa. Lalu kemudian dia tanyakan agamanya. Cara tadi kata Syekh Abdullah Fauzan seperti itu. Kemudian bagi laki-laki memilih perempuan seperti itu. Perempuan memilih laki-laki atau wali si perempuan memilih laki-laki adalah milih laki-laki yang soleh, punya akhlak yang bagus, punya muru'ah, sopan santun, kemudian dia bertakwa pada Allah. Seperti ingat tadi nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu 25 menit kita untuk tanya jawab. Kalau ini tidak pertanyaan-pertanyaan di sini banyak, saya yakin karena YouTube saya sudah hampir 700 nih yang nonton. Ya. Ini berarti banyak yang galau. Nah, perlu dipahami besok kita ada materi lagi. Besok ini tentang yang biasanya mau nikah ini nggak tahu ini. Sampai sekarang ini ada juga yang nggak tahu sholat istiqoroh itu bagaimana. Caranya seperti apa. Ya. Ya, bisa pahami besok kita akan ajarkan sholat istiqoroh. Ada materinya di rumahesa.com sudah ada. Ya, materinya di rumahesa.com sudah ada, bisa dipelajari lebih jauh. Saya akan ajarkan biar tahu. Kadang juga pemahaman kita itu gini, sholat istiqoroh dikira untuk cari jodoh saja gitu.
Padahal ada urusan-urusan yang lain juga pakai istikharah. Caranya bagaimana, sholatnya seperti apa, waktunya kapan, apa yang dibaca, apa hukumnya itu harus ataukah tidak, kapan kita istikharah. Insya Allah besok akan dibahas. Ya, jawabannya lewat apa? Apakah mimpi? Apakah saya harus mimpikan dia dulu? Kok malah, ini ada cerita lagi, dia kok mimpi kok malah yang keluar itu artis-artis di drakor, Lee Min So kah, Jo Min Ho kah, atau yang lainnya. Ya. Apakah kayak gitu mimpi? Ya karena mungkin dia sebelum tidur dia nonton drakor dulu, keluar ya artis-artis Korea, itu yang dibawa dalam mimpi. Akhirnya mungkin dia tolak gara-gara itu. Ya, wallahu alam. Ya, besok nanti kita juga sambil interaksi dengan Bunda Lizki insyaallah. Ya, dengan Biro Jodoh Rumaiso. Baik. Malam Minggu juga nanti tanya jawab banyak ya. Jadi bisa manfaatkan 2 malam berikutnya nih. Ya, sekali lagi ini kita ngaji kitab Bulughul Maram. Jadi memang pembahasannya kayak gini gitu ya. Dan ada nanti mungkin materi yang lainnya lagi tidak terkait dengan jomblo namun misalnya mencari nafkah, nanti akan diajarkan di situ. Baik, saya buka dulu lewat Zoom. Tahan dulu telepon sebentar, Zoom dulu 2. Mukaddimah biasanya Zoom. Ya, kalau Zoom sudah siap biasanya. Monggo. Silakan Bapak Rizalillah. Rizalillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya ada masalah dulu. Kan cewek yang inceran saya itu sudah dilamar seseorang. Siapa? Cewek yang mau kamu nikahi sudah dilamar seorang. Siap Ustaz. Enggak, itu sudah langkah apa kamu dengan dia? Sudah lamar atau baru kenal atau baru ta'aruf atau baru lirik? Sudah kenal Ustaz. Sudah 2-3 tahunan sudah kenal Ustaz. Hubungannya sampai di mana? Kok sampai di ada yang nyalip? Nah itu Ustaz. Saya baru kan jarang berkabar Ustaz soalnya. Terus? Tapi qadarullah ini ada ditawari dijodohkan sama senior saya. Sama seseorang gitu. Tapi ya saya agak kurang itu Ustaz. Kurang dalam masalah agamanya Ustaz. Iya. Si akhwat ini kurang agamanya. Siap Ustaz. Enggak, ini yang dulu yang gagal atau yang sekarang yang baru mau kenal? Oh, ini yang baru mau kenal lagi Ustaz. Ya, cari yang bagus agamanya saja. Untuk yang ini Ustaz, ditolak atau gimana? Kan perempuan banyak toh. Iya Ustaz. Iya, nolak nggak apa-apa kan kalau nolak. Tapi ya agak susah juga. Oh, eman-eman paling maksudmu itu. Soalnya dulu ya pernah dikenalin yang sama bagus agamanya. Tapi yang akhwatnya yang nolak Ustaz. Iya, awalnya nolak kamu berarti. Ya wes. Nah, sekarang ada yang mau kenal tapi kurang agamanya. Sekarang kalau ini kurang agamanya, kamu bisa didik nggak? Itu aja deh saya tanya. Nah, itu Mas Ustaz. Ada keraguan di situ Ustaz. Nah, coba nanti kamu timbang-timbang istiqoroh lagi. Kalau memang kamu sanggup mendidiknya, nggak masalah. Iya Ustaz. Gitu ya. Timbang-timbang lagi deh. Iya Ustaz. Nanti hasil dari istiqorohmu. Istiqorohmu bagaimana? Besok akan diajarkan. Iya Ustaz. Jadi, baik, cukup. Iya Ustaz. Baik, yang kedua, sebelum saya terima telepon, silakan. Ulfahul Jannah. Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustadz, sebelumnya ini pertanyaan dari sahabat anak. Izin bertanya Ustadz, saya seorang single parent, punya anak 1 perempuan. Dan alhamdulillah saya sudah dapat izin menikah lagi dari orang tua saya. Yang saya ingin tanyakan, orang tua saya mengizinkan saya menikah lagi, tapi setelah saya menikah saya tidak boleh membawa anak saya dengan alasan itu bukan anak dari suami yang kedua.
Dan anak saya sekarang saya titipkan kepada orang tua, sebab saya harus bekerja mencukupi semua kebutuhan anak saya. Terpaksa saya membiarkan anak saya diasuh oleh orang tua, sedangkan ayah kandungnya lepas dari tanggung jawabnya. Lalu bagaimana saya menyikapinya, Ustadz? Sedangkan saya takut kelak dipertanyakan tentang kewajiban saya sebagai seorang ibu di akhirat nanti. Dan saya pun sebentar lagi akan pulang. Saya sendiri maju mundur ketika punya keniatan untuk menikah lagi. Apakah dengan alasan demikian saya boleh tidak menikah lagi, Ustadz? Tapi saya takut saya tidak bisa menundukkan pandangan. Kalau memang problemnya banyak, tidak bisa tundukkan pandangan, dari sisi nafkah juga kurang gitu, masalah mendidik anak, saran saya menikah. Apalagi sudah ada yang mau gitu. Terus tentang faktor anak, baiknya ibu yang merawat anak dibandingkan dengan orang tua, dibandingkan dengan simbahnya, dikarenakan didiknya orang tua itu beda ya dengan ini ya, simbah. Kalau simbah itu nenek kakek itu banyak gini, rata-rata mereka tidak sampai banyak kasihan gitu. Jadi kalau anak mau belajar, sudah nggak apa-apa, nggak usah belajar saja. Kalau mau main ya dikasih. Kalau HP nggak ada, nanti simbahnya yang kasih. Biasanya lebih banyak manjakan gitu istilahnya. Jadi saran saya tetap nikah, tetapi bawa anak. Kan nanti dengan anak ini dibawa oleh janda ini, nikah dengan laki-laki lain. Laki-laki ini kan faktornya dengan anak ini kan jadi Robibah, yang dulu pernah kita bahas ketika kita bahas mahram itu di kitab Jamil Ulum wal Hikam. Jadi tidak ada masalah untuk itu, dan itu lebih mengawasi anak lebih mudah. Insya Allah kalau suaminya baik, dia mau menerima anak tadi gitu, menerima anak tadi untuk jadi anaknya juga ya, karena sudah menikahi ibunya gitu. Gak masalah, coba tawarkan dulu seperti itu dan tinggal bicarakan baik dengan orang tua. Baik. Orang tua. Ya, cukup. Ya. Baik, saya terima telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Nur, Ustadz, di Kota Gede, Ustadz. Nur di Kota Gede. Monggo. Alhamdulillah, alhamdulillah saya baru ditugaskan di Jakarta, Ustadz, di Gedung Rakyat, Ustadz. Terus? Sebelumnya saya minta doa nih, Ustadz, supaya para pemimpin negara kita ini diberi hidayah, ya, Ustadz, diberi petunjuk untuk membawa negeri ini menuju negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, Ustadz. Amin. Sebelum saya bertanya, Ustadz, ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman, Ustadz. Yeah. Saya ini kan sering ditugaskan, Ustadz, ke luar-luar kota, ke Sabang sampai Merauke lah, Ustadz. Yeah. Jadi saya sebagai anak muda nih, Ustadz, nih, saya juga masih jomblo nih, Ustadz. Kamu banyak sudah mapan, sudah mapan. Ya, kamu sudah mapan kok masih jomblo kamu. Iya, Ustadz, ini yang sekian kalinya saya diledekin, Ustadz. Terakhir enggak, ini Ustadz bukan saya, Ustadz. Bukan Ustadz diledekin saya kemarin. Ini bukan ledekin, namun supaya motivasi antum nih. Iya, Ustadz, bener, Ustadz. Ya, masih sibuk nih, Ustadz. Insya Allah segera, Ustadz. Minta doanya, Ustadz. Iya, terus apa? Ringkas mawon. Iya, Ustadz. Iya, nih. Jadi banyak ini, Ustadz, yang saya temuin itu anak muda zaman sekarang tuh yang usia di bawah 40 tahun tuh udah bercerai, Ustadz. Jadi memang kalau saya mendengar tadi Ustadz menyampaikan tentang anak muda, ya memang benar, Ustadz, anak muda sekarang memang cari ya cantiknya itu memang bener-bener ya itu jadi yang diutamakan, Ustadz, sama sekarang. Jadi banyak anak muda itu, Ustadz, memilih gitu, Ustadz. Banyak mereka tuh yang mengambil resiko, atau kalau bahasanya Ustadz Syafiq itu membuat PR gitu, Ustadz. Jadi yang penting cantik, yang penting kaya, yang penting. Tapi ketika mereka tuh menikah, Ustadz, setelah ada yang 4 tahun pacaran, 2 bulan cerai. Jadi setelah menikah itu istilahnya baru kelihatan boroknya gitu, Ustadz. Yeah. Dan mereka tidak memilih dari sisi yang terakhir ini, Ustadz, sisi agamanya. Justru sisi agama ini yang insya Allah paling penting itu, Ustadz. Dan banyak anak muda yang meninggalkan itu, Ustadz. Mungkin itu buat pelajaran saya sendiri, Ustadz. Dan iya, itu maksudnya saya mau balik ke antum ini. Ya. Dan terus dan ini, Ustadz, mungkin ya buat pelajaran teman-teman juga, Ustadz, dan saya sendiri sebagai anak muda, Ustadz. Lantas ini pertanyaan saya, Ustadz. Ini saya tuh pernah dulu gitu, Ustadz, pernah mengenal akhwat, Ustadz. Mungkin sudah hampir ke nazar, Ustadz. Saya ini mengenal orang tuanya akrab banget, Ustadz. Mungkin rumahnya juga nggak terlalu jauh dari rumah saya. Jadi ternyata kita itu beda manhaj gitu, Ustadz. Dalam sisi akidah ya, Ustadz, udah ngalor ngidul lah, Ustadz, itu.
apakah boleh Ustadz gitu? Saya tuh sampai menghajar gitu loh Ustadz, menghajar karena kalau dibilang ya mereka ya ahlul bidah gitu Ustadz, dan udah saya berkali-kali peringatkan itu tadi Ustadz, biar saya nggak punya PR gitu Ustadz. Sudah saya peringatkan tapi insya Allah mereka tetap berkekeh dengan keyakinan mereka. Apakah boleh gitu Ustadz saya menghajar mereka gitu Ustadz? Karena saya kayaknya setiap kali ketemu itu kayaknya sakit hati gitu Ustadz. Saya pengen membimbing yang jalan yang benar tapi kok ditolak dengan cara yang ya Masya Allah lah seperti itu Ustadz. Apakah boleh Ustadz? Barakallahu fikum. Enggak, ini dengan si perempuan ini kamu mau menolak dia karena faktor agamanya tadi. Iya Ustadz. Terus ini dari sisi perempuannya apa si keluarganya? Keluarganya juga Ustadz. Keluarganya itu udah dan si perempuannya juga Ustadz. Artinya Ya perempuan ini mengikuti dari akidah bapak dan ibunya Ustadz. Ya sudah, cari yang lain aja, nggak usah buat-buat masalah. Dari kalau bolehkah Ustadz? Karena ini jadi istilahnya rumah saya dan rumah beliau itu tidak terlalu jauh gitu Ustadz. Artinya apakah boleh saya menghajar gitu Ustadz? Menjauh gitu Ustadz? Mungkin menjauh saja ya, mungkin menjauh saja, bukan menghajar ya. Menjauh aja ya Ustadz ya. Kalau menghajar kamu nggak mau ngobrol, nggak mau tegur sapa, sekarang manfaatnya apa gitu? Iya Ustadz ya. Kalau Nabi SAW dulu dengan Ka'ab bin Malik, Nabi SAW tegur 50 hari, itu ditegur itu manfaatnya ada kan? Sekarang kalau kamu boikot tetanggamu, nggak mau ngajak ngobrol, dia lewat nggak disalam, apa manfaatnya? Apakah dia masih bisa berubah? Enggak juga kan, dia nggak tahu. Iya, tetap bergaul baik, tetap doakan gitu. Sedangkan jodoh untuk antum cari yang baik agamanya gitu ya. Insya Allah Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan segera dapat jodoh. Amin ya amin. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Sebentar ya, telepon tahan dulu, saya baca barang 3. Kenapa ya Ustadz kalau akhwat boleh cari yang mapan, sementara kalau ikhwan cari yang cantik, malah pada sinis? Semua faktor duniawi yang disebutkan ini sah-sah saja ya. Tadi sudah kita sebut, namun tetap prioritas pada agamanya. Kamu mau milih yang cantik kek, mau perempuan milih yang mapan kek, namun pilih dua-duanya. Laki-laki milih perempuan, perempuan milih laki-laki, tetap faktor agama paling penting. Makanya sekarang perbaiki diri gitu. Makin kualitas diperbaiki, makin high quality, insya Allah banyak yang cari. Karena banyak yang cari di sini dari sisi orang-orang yang bagus agamanya juga akan setipe dia dapat. Namun kalau kamu tidak memperbaiki diri, yang perempuannya tetap gitu saja, laki-laki tetap gitu saja, sholat yang masih malas-malasan, laki-laki masih rokok, perempuannya jilbab yang nanggung-nanggung, ya, maka ya dapat juga yang setipe dengan itu gitu loh. Maka sekarang perbaiki diri. Jadi manfaatnya kita kaji saat ini, sekarang harus punya motivasi untuk belajar gitu ya. Terus ada lagi yang nanya, Ana sedang proses ta'aruf dengan akhwat mantan suatu yang ikut ormas tertentu. Dia 2 tahun itu ikut kajian mereka. Sekarang sudah tidak, tapi masih komunikasi dengan gurunya, ngasih jadwal kajian rutin. Ya kalau masih bisa dibimbing, yang penting ini si laki-laki ya. Kalau memang dia milih yang standar agamanya biasa, harus punya tanggung jawab untuk bimbing si perempuan. Kalau memang tidak mampu untuk tanggung jawab, ya, maka ibaratnya kamu harus ini juga harus memperbaiki dia dulu ketika dia itu menikah. Ya, kamu menikah harus dia diperbaiki dulu. Nah, biar nanti ketika mendidik anak-anak dia jadi tanggung jawab gitu dan punya agama yang bagus. Saya ingin menikah tapi orang tua saya masih menganggap saya anak kecil dan belum pantas untuk menikah. Jadi bagaimana memantaskan diri, ya, sifat dewasanya harus muncul. Orang tua kan pengen anaknya itu gimana tanggung jawabnya. Kalau laki-laki, kalau si perempuan itu bagaimana kedewasaannya, dihadapi masalah. Contoh simpelnya kalau si perempuan itu dia bisa masak enggak, dia bisa merawat kalau punya anak atau tidak. Kayak gitu, simpel-simpel seperti ini saja yang dia itu mesti belajar. Bagaimana menghindari rasa takut menikah? Jangan gaul dengan para jomblo, ya apalagi jomblo-jomblo yang mau ingin hidup bebas. Kemudian yang kedua, jangan takut menikah ya cari motivasi dengan orang-orang yang sudah menikah dan mereka itu bahagia. Misal ibu anak akan menikah, sudah ta'aruf dan dinazar, tapi sudah sekitar 10 bulan sampai saat ini belum menikah juga. Lalu bagaimana sikap ibu anak jika sudah diikhtiar dan sholat istikharah? Sabar. Ya mungkin ini ujian, jodoh tadi itu belum juga menikahinya, ya sabar. Dan anak doakan juga kalau ibunya memang mau menikah lagi. Ana udah submit CV dari tanggal 11 ke Biro Jodoh. Ini tanggal berapa nih?
Sudah 12 hari. Februari jodoh esok nggak ada kabar lagi Ustadz. Dikirim pesan lagi ke Bunda Liski, atau besok kamu telepon nanti tanya langsung ke Bunda Liski nanti pas saya telepon itu ya. Sabar-sabar ya, ini ngurus ini bukan 1-2 orang nih. Ya. Afwan, tim di lapangan masih persiapan ikhwan. Iya, tadi seperti biasa persiapan. Tadi masih cari sinyal ya sebelum mulai ya. Jadi mohon banyak-banyak maklum, ini di desa Gunung Kidul. Ya, sinyal kadang juga agak sulit. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut, insecure? Ya, dia itu jadi pendiam gitu, menyendiri. Ketika ingin dijodohkan padahal yang kenal kan teman atau saudara sendiri. Saya pernah diajak ta'aruf oleh ikhwan 4 tahun lebih muda, tapi takut Ustaz, jadi langsung mundur. Kalau memang itu masalah umur tidak masalah, yang penting cocok atau tidak gitu ya. Ustaz, ada seorang ikhwan yang jujur bermimpi 2 kali menikah dengan ana dan dia menanyakan jika ingin serius dengan ana. Apakah mimpi itu bisa jadi tadah? Bisa juga tidak. Karena mimpi itu ada yang cuma jadi bumbu saja, ada juga yang bisa jadi kenyataan, ada juga. Ya, jadi tidak semuanya itu harus jadi kenyataan, tidak. Kenapa sulit ya Ustaz? Jika akhwatnya cantik, tapi menginginkannya ikhwan yang tampan agar sekufu, tapi tetap mengutamakan agamanya. Itu tadi yang saya bilang ya, kalau dia standar duniawi ini sudah dia pakai target seperti itu, tapi akhirnya sulit dapat, ya sudah turunkan, ya. Yang penting dia dapat bagus agamanya, kuncinya di situ ya. Baik, ada telepon langsung, angkat. Bismillah, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Adi, Ustaz dari Yogyakarta, Ustaz. Silakan Mas Adi. Ya, semoga Ustaz dan tim beserta keluarga senantiasa dilimpahkan keberkahan Allah, Ustaz. Allah ibarik fik. Ya, mau tanya apa nih Mas Adi? Saya bertanya, Ustaz. Kalau kita sudah berdoa, Ustaz, kemudian istikharah, kemudian beberapa kali nama yang muncul, nama Fulana, Ustaz. Terus? Nah, pertanyaan pertama, apakah ini menjadi sebuah jawaban atau menjadi talbis setan, Ustaz? Karena lewat mimpi, Ustaz. Bisa jadi itu jawaban, namun sebenarnya bukan di sini nanti jawabannya. Nah, Ustaz. Kalau lihat dari doa istiqoroh, bukan dari mimpi. Ya, namun nanti lihat ketika sudah laksanakan istiqoroh, dia mudah nggak jalankan yang dia pilih tadi. Kalau memang itu mudah, ya akan dimudahkan selanjutnya. Gitu ya? Ya, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, boleh, Ustaz? Iya. Kebetulan saya kan juga belum mengenal jelas orangnya, Ustaz. Iya. Karena saya baru mencari informasi, Ustaz. Iya. Mungkin mohon arahan, Ustaz. Bagaimana ketika kita mau kenalan dengan orang baru? Apakah kita kenalan langsung ke personalnya atau langsung ketemu orang tuanya, Ustaz? Guna menjaga ifa dan muruah itu, Ustaz. Ya, mungkin lewat pihak lain dulu ya, jangan langsung ke orang tua ya. Ustaz. Iya. Kita harus lebih baik lewat cari info dulu, ada temannya, atau lewat tim biro jodoh, atau lewat tetangganya, atau lewat saudaranya gitu. Enggak langsung orang tua dulu. Gitu ya. Cukup Mas Adi? Allah ibarik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salah menolak ikhwan hanya karena pendidikannya berbeda? Enggak salah. Ya. Kadang ini juga dorongan dari orang tua ya, kita nggak bisa maksa. Namun jika memang pilihannya stratanya nggak sama, ya tinggal lobby pada orang tua gitu ya. Tinggal lobby pada orang tua, dibolehkan atau tidak untuk menikah. Misalnya si akhwat S1, ikhwan cuma dapat lulusan SMA misalnya, tapi sudah kerja mapan dia. Nah, tinggal dengan orang tua nih lobby gimana gitu. Mungkin ada orang tua yang baik, dia milih, sudah mapan, gak apa-apa. Kamu dengan dia gitu. Oh, itu gak masalah. Ustaz, lebih baik buka usaha dulu, apa nikah dulu, dan lebih baik sedekah apa nabung buat nikah. Tergantung nih, kamu mau nikah secara cepat enggak? Karena ada yang memang butuh untuk menikah segera, maka berarti dia harus punya persiapan untuk itu sebelum menikah, yaitu persiapan nabung dan seterusnya. Satu lagi, baru saya beralih ke Zoom. Ya, silakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ayu di Tangsel. Iya, silakan. Mau nanya apa ini? Saya mau nanya tentang ada seorang ikhwan mau ngelamar saya. Tapi saat lanjut. Waalaikumsalam.
Jangan dengar siarannya, tapi langsung ngobrol dengan saya. Oh iya, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Iya, saya Ayu dari Tangsel. Ada seorang ikhwan mau ngelamar saya. Kebetulan saya sama beliau itu sudah teman lama. Saya jaraknya di Tangsel, beliau di Jawa Timur. Terus pas dia mau ngelamar saya jawab iya. Cuman pas dia izin ke orang tuanya, ternyata nggak direstuin sama orang tuanya karena jauh, sama orang tuanya pernah terluka sama daerah sini. Mereka berpikir kalau orang-orang daerah Jabodetabek itu wanitanya yang glamor, foya-foya seperti itu. Jadi untuk meyakinkan lagi bagaimana ya, untuk saya sebagai akhwat dan beliau sih sudah mikir bagus meyakinkan orang tuanya, tapi masih belum bisa juga. Ya, lebih dengan orang tua ini, si ikhwan ini yang masalah ini. Dari orang tuamu nggak ada masalah? Orang tua saya nggak ada marah. Oh iya, kebetulan kampung saya itu satu kabupaten sama tempat beliau. Oh, cuma sebenarnya sama-sama Jawa Timur, tapi ya bilang aja ini kan orang Jawa Timur juga, namun tinggalnya di Tangerang. Iya, sudah juga, tapi masih belum dapat. Kasih motivasi juga, ini kan satu daerah gitu, atau kasih tahu wilayah bapakmu langsung atau ibumu gitu. Mas, mana tadi? Kasih tahu wilayah di mana bapakmu berasal, ibumu berasal, sehingga si keluarga ikhwan itu punya kedekatan. Oh, ini orang sini toh, tapi merantau ke Jakarta gitu. Iya, kata si Iwan juga sudah dikasih tahu juga ke orang tuanya tentang keluarga saya yang dari daerah sana juga, dari Jawa Timur itu. Iya, terus? Tapi masih nggak bisa. Ya, ini si Ikhwan aja nih atur. Ini kuncinya pada si Ikhwan, bukan kamu. Kamu nggak mikir banyak, ini sebenarnya si dia. Jadi kalau memang ini mau diperjuangkan, ya si Ikhwan harus serius jelaskan lagi. Bisa jadi juga didekati ibunya, dekati bapaknya, mungkin kasih hadiah, kasih sesuatu gitulah. Kalau gitu terus. Orang tua itu butuh ada komunikasi saja itu, dan orang tua itu pengen alasan saja, alasan yang kuat gitu. Kalau memang ada alasannya kuat, benar, ya pasti dia bisa berubah pikiran juga. Wong Allah yang bolak-balikan hati dia kok. Terus banyak doa, gitu ya? Iya, itu nggak. Tetap perjuangkan lagi. Kalau memang harus diperjuangkan. Iya. Cukup ya? Baik. Iya, jazakallah. Baik, selanjutnya dari Zoom. Bisa 2 pertanyaan saja. Ayo, Nurul Hidayati, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama Ana Nurul dari Lampung, tapi sedang bekerja di Jakarta. Nah, karena anak-anak terakhir Ustaz, jadi ibu sering ngasih pesan bahwa nanti kalau misalnya dapet jodoh harus mau tinggal di Lampung dan bersama ibu. Nah, saya sebagai anak hanya bisa bilang iya, dan saya sempat menerima ta'aruf dari seorang ikhwan hanya karena beliau bekerja di daerah Kalimantan sehingga tidak memungkinkan untuk tinggal di Lampung begitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Maksudnya saya apakah harus mendengarkan saran ibu saya yang mana saya harus mencari ikhwan yang benar-benar mau tinggal di Lampung, atau saya bagaimana gitu baiknya Ustadz? Gimana kalau cari yang di Lampung saja? Karena Ana tinggal dan saat ini bekerja di Jakarta, jadi kayak susah gitu Ustadz, kayak mungkin gak ya kayak gitu loh. Enggak, ini seterusnya kerja Jakarta terus? Kurang tahu sampai berapa lama sih Ustaz, tapi kan untuk kuliah dan juga kerja saya saat ini di Jakarta gitu. Mau menikahnya kapan? Nggak pernah matok target sih Ustaz. Maksudnya di usia berapa gitu enggak. Jadi orang tua pokoknya pingin supaya nanti tinggal di Lampung. Iya, betul. Kalau begitu cari orang yang di Jakarta yang juga nanti mau tinggal di Lampung dong. Maksudnya carinya gimana ya Ustaz? Cari kayak gimana, kayak kenalan di mana gitu, atau ada orang untuk hubungkan, atau lewat biro jodoh kayak gitu. Lewat biro jodoh kali ya Ustaz. Iya. Kamu sudah daftar apa belum? Udah ngechat
Bunda Rizky 2 kali, tapi yang pertama di reply katanya masih full. Kalau yang kedua belum di reply lagi sih. Enggak, sudah diterima, sudah dimasukin apa belum? Waktu itu saya tanya, katanya masih full, dijawab untuk sementara kuota akun masih full. Terus kemarin saya sempat ngechat lagi, tapi kedua belum dijawab gitu. Ya, tiap malam itu dia ta'arufkan sih, aduh kasihan juga kalau lihat kamu tuh. Umurmu berapa? Saya masih usia 21, tapi insya Allah Masih inilah, masih bisa carilah, gak darurat banget kak. Nanti kalau sudah ngebet nikah baru saya kasih solusi. Baik Ustaz, Iya. untuk sementara Nah, nanti hubungi Bunda Rizky saja, bilang aja, Bunda ini saya sudah hubungi Ustadz, Ustadz bilang hubungi Bunda lagi, bisa nggak? Gitu aja, rayu-rayu terus. baik Ustaz. Iya. Ya. Gitu, bilang aja Bunda suruh dengar video malam ini gitu, katanya Ustadz suruh hubungi ibu. Bunda katanya tolong dong dibantu, saya sudah ngebet nikah ini, mungkin ada orang Lampung. Kan Bunda punya data banyak, saya nggak tahu data-data gitu. Baik Ustaz. Ya. Ya, nanti dicoba lagi. Jazakallah Ya, khairan ya, atas jawabannya. Baik. Terus yang berikutnya dari Zoom lagi masih, silakan satu lagi sebelum saya alih telepon. Carmila, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini langganan terus nih nanya ini. Saya punya beberapa pertanyaan Ustaz, nggak apa-apa ini? Dibatasi singkat jelas gitu. Oh ya udah Ustaz. Ini Ustaz, kan cantik itu relatif. Nah, Iya. pertanyaan saya, kayak gimana sih standar kecantikan yang muttafaqun alaih? Apa kecantikan muttafaqun alaih? Nah Ustaz, Itu istilah hadis kamu bawa ke kecantikan muttafaqun alaih lagi. Ini baru istilah-istilah jomblo ini baru keluar-keluar nih macam-macam ini ya. Kemarin Jovisa, ini ada apa cantik muttafaqun alaih lagi. Semuanya relatif. Gitu. Ada yang si laki-laki ini bilang itu cantik. Saya punya pandangan enggak, itu enggak cantik, biasa aja kok. Kamu matamu taruh di mana? Saya bilang kayak gitu. Kan beda-beda. Ada yang bilang itu hitam cantik menurut dia strike dengan itu. Kalau tanya yang lainnya, dia bilang enggak, itu biasa aja. Dia malah bilang kamu apa enggak lihat apa? Enggak, itu selera saya. Beda-beda kan? nah Ustaz. Kalau kamu bilang muttafaqun alaih ya enggak ada kayak begitu. Relatif tiap orang. Baik Ustaz. Iya. Pertanyaan selanjutnya Iya. Ustaz. Ini kalau misalkan proses ta'aruf kan diawali dari tukaran CV. Iya, tukaran CV, kenalan lah pokoknya. Iya, terus? Pas sudah tukaran CV kan udah oke kan Ustaz? Belum juga. Maksudnya udah oke, udah mau lanjut ceritanya. Sudah mau lanjut, terus? Terus? Nazar foto Ustaz. Nah, pas sudah nazar foto itu tuh mundur Ustaz. Itu kira-kira dia main kecantikan dulu atau gimana sih? Iya, dia nolak gitu karena lihat cantiknya. Kalau si Ikhwan sih muter-muter nanti jawabnya. Gitu. Ada yang nolaknya halus, ada yang langsung kasih tahu gitu. Saya nggak mau. Ada yang nolaknya halus. Saya mau inilah, itulah, macam-macam lah. Nah, itu penolakan yang halus. Harus punya feeling juga di situ. Oh, ini nolak saya itu, gitu. Paham ya? Ya. Ada lagi Ustaz pertanyaan saya. Saya pernah dengar kalau misalnya kita mau nyari mediator, itu asalnya yang udah kenal baik sama kita. Iya, biar tahu karakter. Atau dalam beberapa hal. Nah, terus gimana Ustaz kalau misalkan kita minta tolong sama seorang Ustaz sebagai mediator? Nah, yang notabene kan nggak semua istri Ustaz tuh kenal baik sama si akhwat. Iya. Sebenarnya nggak harus kenal semua, nggak harus kenal dekat sih. Karena nggak mungkin mediator juga tahu seluk beluk kita semuanya gitu loh. Sama di tim biro jodoh meso itu nggak kenal semua, tapi kan ada data gitu. Data dia tahu. Kalau dia mungkin satu daerah, dia tahu daerahnya gitu. Kalau enggak ya cuma tahu dari data, nggak masalah. Mungkin ini, kalau ini ustazah ya, dia dari suaminya misalnya. Suaminya punya ikhwan-ikhwan gitu ya, daftar gitu. Kan dia bisa tahu, jadi tahu dekat dari suaminya gitu. Nah, terus ini ada perempuan dekat dengan si ustazah ini. Kan tahu juga nanti, oh ini biasa dari pengajian suami saya. Tahu karakternya kayak gini, kan bisa. Nggak mesti kenal dekat semuanya gitu, enggak.
Oh baik, Ustaz. Pertanyaan paling terakhir, Ustaz. Iya. Apa sih tips-tipsnya agar saat proses ta'aruf itu kita mampu menyeimbangkan antara akal dan perasaan? Menyeimbangkan antara akal dan perasaan, Ustaz. Akal dan perasaan. Baik, maksudnya dalam hal memilih nih ya. Dalam proses ta'aruf lah, dari tukaran CV sampainya udah mau nikah gitu, sebelum akad lah. Ya, jadi kalau mau tahu mana akal atau perasaan tadi yang didahulukan, ya ini yang tadi kita bahas, faktor agamanya lebih didahulukan, maka nanti akal tunduk di situ. Akal bisa jadi kalah. Gitu ya, karena faktor agama jadi prioritas. Paham ya? Baik, cukup. Baik, dari Zoom cukup. Ada telepon langsung, silakan. Baik, ini dari YouTube dulu. Nah, itu ada. Ini karena faktor agama jadi prioritas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Nisa di Sulawesi Barat. Silahkan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Silakan. Saya mau bertanya. Saya seorang akhwat. Saya mau dilamar oleh seorang ikhwah yang saya kenal 4 tahun sudah, dan sudah dekat sama keluarga ana. Tapi ikhwahnya masih baru mau kenal manhaj salaf. Apakah saya harus terima? Dia mau ngaji nggak? Kenapa, Ustadz? Dia mau mengaji nggak? Mau ikut kajian, ikut thalabul ilmi? Iya, Ustadz, dia bilang, iya saya ikut, kalau kita sudah menikah. Ya, jangan kayak gitulah. Belum tentu nanti dia mau nanti pas sudah nikah. Jadi saya bilang berubah dulu ya, Ustadz? Iya dong. Misalnya nih, kalau ada yang merokok ya, terus dia bilang saya mau nikah dengan kamu, baru saya berhenti rokok. Itu belum tentu berhenti. Oh begitu, jadi saya tolak dulu. Iya. Iya, Ustadz. Gitu ya? Iya, Ustadz. Ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik insyaallah. Baik, ini saya baca satu lagi dari YouTube. Saya pilih ini, terlalu banyak yang nanya nih. Sampai mau jam 9.10 nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya udah kebelet nikah, tapi udah 2 kali gagal karena nggak paham soal wanita. Mungkin ada buku rujukan bagaimana wanita, Ustaz? Aduh. Ini Mas Bagus, ini nanti coba lewat Biro Jodoh Meso aja ya. Nanti biar tahu karakter-karakternya, tanya sama Bunda Liski dan timnya. Anak punya sih kontaknya, nanti kontaknya coba saya beri kontaknya aja ya. Tapi ikhwan aja masih diterima ya. Kalau akhwat masih close ya, masih tutup. Bentar, ini masih ada nggak ini kontaknya? Saya kasih kontak Bunda Liski. Hanya khusus ikhwan ya. Saya bacakan 0822 42 74 kali 33. 0822 42 74 kali 33. Sip. Nah itu. Nanti yang ikhwan ada yang butuh bisa ini kontak. Kalau akhwat sementara close dulu karena sudah membludak kalau akhwat. Kalau ikhwan masih dibutuhkan. Baik, besok lagi kita akan bahas dengan tema salat istikharah ya. Kamukah jawaban istikharahku, karena ini biasa ada yang nanya, ini sering nanya jawabannya itu kayak apa. Nanti kita akan lihat, mudah-mudahan saya juga bisa sampaikan fatwa-fatwa ulama tentang hal ini. Demikian, mudah-mudahan yang mendengar pada malam hari ini semuanya dimudahkan untuk urusan, baik orang tua maupun anak-anak muda, rekan-rekan muda yang hadir. Begitu juga kami ucapkan terima kasih pada Zoom Khobar Islam Academy dan rekan-rekan dari RTVC dan semua yang turut serta menyaksikan malam hari ini, mendukung, menyebarkan info kajian ini. Insya Allah ketemu lagi besok malam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dalam kebaikan, semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, dimudahkan dalam jodoh yang belum berjodoh, dan juga diberikan jodoh yang terbaik, soleh dan soleha. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.